Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqullah ittaqullah inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, bil khusus kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit berbicara tentang Golden Rule. Tema khutbah kali ini adalah Golden Rule. Golden Rule ini juga sebetulnya sudah banyak sekali dipakai di barat, bahkan sampai hari ini. Dan Golden Rule ini dari setiap tradisi maupun agama itu biasanya ada. Di Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, kaum Konghucu dan agama besar lainnya itu ada. Jadi lebih universal. Lalu apa itu Golden Rule? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Golden Rule itu artinya aturan emas. Prinsip moralitas pada setiap agama itu nyawanya ada di Golden Rule ini. Baik kita yang belum pernah belajar etika akhlak, bertata krama, bergaul dengan orang, muamalah, itu sebetulnya cukup kita paham ini Golden Rule untuk hidup baik dengan orang lain. Seperti yang kami katakan tadi bahwa Golden Rule ini ada pada setiap tradisi maupun agama. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengutip beberapa dari tradisi agama lain. Jadi kita fokus pada hikmahnya ya. Karena di ayat awal tadi kami mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Jadi biar terasa kita ngambil hikmahnya, kita ngambil dari kutipan beberapa agama dan tradisi yang lain. Ada yang berbunyi seperti ini: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka. Itu Golden Rule. Ada juga yang berbunyi jangan perlakukan siapapun dengan cara menyakitkan jika hal itu dilakukan padamu. Itu juga Golden Rule. Kalau dalam perspektif Islam itu kan dengan hadis Nabi yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dalam bahasa Jawanya mungkin seperti ini: jika kita tidak mau diciwit, ya jangan nyiwit. Jika kita tidak mau kelompok aliran mazhab kita dicaci maki orang lain, ya jangan berarti kita jangan mencaci maki kelompok aliran mazhabnya orang lain. Itu sudah Golden Rule. Kalau sandal kita diambil orang kitanya nggak suka, ya berarti kita jangan ngambil sandalnya orang lain dan yang sejenisnya.
Ini prinsip moralitas paling simple dan paling mudah. Golden rule, simple, universal, ethic. Jadi intinya, sebelum kita melakukan sesuatu kepada orang lain, coba dicek terlebih dahulu. Kalau perlakuan itu ditimpakan kepada kita, kitanya merasa enjoy nggak? Kitanya enak apa enggak? Kitanya suka apa enggak? Kita nyaman apa enggak? Kalau kita suka, ya kita berarti boleh melakukannya kepada orang lain. Tapi kalau kitanya nggak suka diperlakukan demikian, ya kita juga jangan memperlakukan hal demikian kepada orang lain. Misalnya, contoh mudahnya aja, kita mau mencaci maki orang. Sebelum kita mencaci maki, coba kita cek terlebih dahulu. Ketika kita yang dicaci maki, ya apa kita senang? Kalau kita nggak senang, ya berarti kita jangan mencaci maki orang lain. Itu pasti salah, itu pasti keliru. Misalkan kita mau menjadi pedagang, kita mau mengurangi takaran dan timbangan. Coba sebelum kita mengurangi takaran dan timbangan, kita cek terlebih dahulu. Ketika kita membeli barang, ketika kita menjadi pembeli, kita membeli barang itu ternyata takaran dan timbangannya kurang. Apa kita senang? Tentu saja kita tidak senang. Berarti kita jangan mengurangi takaran dan timbangan ketika kita sedang berdagang. Itu pasti salah, itu pasti keliru, itu pasti tidak bermoral. Kalau memakai bahasa hadis tadi kan dikatakan la yu'minu ahadukum. Berarti kita tidak termasuk orang yang beriman jika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, sedangkan perlakuan itu jika ditimpakan kepada kita, kitanya enggak suka. Kita tidak termasuk orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak termasuk orang yang beriman salah seorang dari kalian hingga kalian suka untuk saudaranya apa yang kalian sukai untuk diri kalian sendiri. Itu mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu li walakum wastaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.